A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Halaman 20 Faedah. Bermula awal-awal orang yang mengatakan Quran itu makhluk, yaitu Ahmad bin Abi Daud. Maka dijatuhkan kepada Ma'mun, yaitu khalifah negeri Baghdad. Maka ia balikkan perkataannya itu, maka mengijtihad ia akan katanya sebenar, maka mengikut Ma'mun itu, maka lalu disuruh kepada segala negeri yang di bawah perintahnya, disuruh mengatakan dengan makhluk Quran. Maka tiada mengikut, dibunuhnya atau dipukulnya dan dipenjaranya. Maka mengambil dalil oleh mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Artinya bahwa kami jadikan dia akan Quran yang bahasa Arab. Maka mengambil dalil mereka itu tiap-tiap yang dijazikan oleh Allah Ta'ala, maka sanyabah haru ia. Maka setengah ulama mengikut ia sebab takut, dan setengahnya tiada mengikut. Maka yang mengikut itu berdiri beberapa pemberian, dan yang tiada mengikut itu disiksa, disakiti akan dia dengan bagi azab, setengah dibunuhnya dan setengah dipenjarakannya. Dan setengahnya daripada mereka yang tiada mengikut itu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hendak dibunuh akan dia, yakni akan Ahmad bin Hanbal itu. Maka sampai khabar kepadanya, maka minta doa ia kepada Allah Ta'ala. Maka tiada sampai pagi-pagi hari melainkan didengar berteriak pada rumah Ma'mun. Maka datang seorang khadamnya, padahal berkata ia, telah benar Ahmad Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Sanya telah mati Amirul Mukminin. Maka diganti akan dia Mu'tasim. Panjang sekali, hanya terus halaman 55. Itu sampai ke paling bawah ya. Panjang kita baca sang agak habis waktu dia singkat ya. Jadi singkatnya begini, yang pertama sekali buat pendapat bahawa Al-Quran itu makhluk, yaitu bernama Ahmad bin Abi Daud. Bernama Ahmad bin Abi Daud. Dan tulis mentang jom mengapa? Ya, sekarang kita lihat di papan tulis. Inilah sebabnya kalau salah-salah kita ngaji bahaya. Harus ada gurunya, kalau tak ada guru habis. Ya, sekarang sekarang tema kita adalah Quran makhluk. Ini dia. Quran adalah makhluk. Kita Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat Quran itu bukan makhluk. Tapi malam ini kita mau belajar, kok bisa Tengku muncul pendapat ini? Dari mana asalnya? Gitu ya. Jadi ulang tiga tu, kita nyo mandum ulama Aceh sepakat, siapa saja dari ulama Aceh, mulai dari kerajaan Aceh Darussalam dulu, oleh Sultan Iskandar Muda, oleh Syekh Nuruddin Araniri, sepakat bahwa Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Nah, malam ini kita mau mengambil pengetahuan lebih dalam. Kenapa ada pendapat itu dan dari mana asalnya? Nah, ini yang harus kita fahami. Nah, jadi orang yang pertama sekali yang mengatakan Quran makhluk itu adalah bernama Ahmad bin Abi Daud namanya. Nah, Ahmad bin Abi Daud ini hidupnya sekitar 200-an Hijriah. Allah nafai, tapi ini 200 Hijriah.
pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah. Berarti setelah berjalannya dinasti Umayyah. Karena setelah Nabi, generasi sahabat, tabi'in, itu udah masuk atba'u tabi'in, nanti generasi pengembangan Islam itu ada kelompok namanya dinasti Umayyah. Setelah Umayyah baru Abbasiyah. Nah, oleh Ahmad bin Hanbal ini pemahamannya itu dia tanamkan kepada Khalifah Al-Ma'mun namanya. Khalifah Al-Ma'mun. Ini dia nih. Khalifah Al-Ma'mun ini tertarik pendapat yang dibawa oleh Ahmad bin Abi Dawud. Apanya yang pendapatnya itu tuku? Yaitu Quran adalah makhluk. Mana dasarnya? Dibawalah oleh Abi Dawud ayat suci Al-Quran, inna ja'alnahu arabiyan. Ini dia, ini ayatnya nih. Jadi kata Abi Dawud bahwa sesungguhnya kami menjadikan Quran itu Arabian, berbahasa Arab. Oleh Abi Dawud berkata, kalau Allah menggunakan bahasa Arab dalam firman-Nya, berarti Allah perlu kepada bahasa. Kalau Allah perlu kepada bahasa, maka tentu Allah itu adalah bahagian daripada makhluk. Kalau demikian, termasuk Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi pendapat ini oleh Khalifah Al-Ma'mun itu dianggap masuk akal. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ngaji Quran boleh, hafal Quran boleh, tapi ingat, Quran itu sampai hari kiamat tetap akan benar selama-lamanya. Tetapi orang yang memahami Quran yang belum tentu benar selama-lamanya. Ini selalu saya ulang-ulangi terus. Karena Nabi mengecam orang yang selalu baca Quran, hafal Quran, tapi tidak mau mengamalkannya. Hanya untuk nyampak lain. Nah, ini dia nih. Ini pelopor utamanya ini. Ini pelopornya ini. Dan dia ini pemahamannya adalah Mu'tazilah, yang disebut oleh Iskandar Muda dalam manuskrip Qanun Muqta Alam sebagai ajaran yang dilarang diikuti oleh orang Aceh. Ya, kalau ingin lihat tulisan Iskandar Muda, datang ke Museum Ali Hashimi yang arah ke DU Rumah Sakit Fakinah, masuk ke situ ada tulisan itu, Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam, salah satunya masuk Mu'tazilah sebagai ajaran sesat yang tak boleh diikuti. Sehingga nanti diikuti terus setelah generasi Iskandar Muda, Syekh Abdul Rauf Asingkili, Faqih Jalaluddin, Syekh Nuruddin Araniri, Tengku Cik Kutakarang, Tengku Cik Ditiro, Tengku Cik Tanah Habis, Tengku Cik, semua ikut. Nah, sudah ya? Oleh Khalifah Al-Ma'mun, dia buatlah kebijakan karena dia sudah mengikut pendapatnya Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Dawud, dengan membawa ayat suci Quran. Ayat suci Quran sudah betul, cara memahami oleh Ahmad ini yang salah. Mufhum kan? Dipat salah dulu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, kan gitu kan? Kami jadikan Quran itu bahasa. Kalau begitu, bahasa Arab itu adalah bahasa makhluk. Jika demikian, maka Allah perlu menggunakan bahasa. Kalau Allah perlu menggunakan bahasa atau Quran, maka tentu Allah makhluk. Ini bahaya sekali. Nih, saya pakai spidol merah, berarti semuanya dilarang. Ini ya, nggak pakai spidol hitam. Nah, ini dia. Jadi pemahaman ini termakan dan dianggap masuk akal oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lalu dia buat kebijakan. Apa kebijakannya? Dia bunuh semua orang yang tak sepakat dengan dia. Dia penjarakan semua orang yang tak sepakat dengan dia. Lalu dia pukuli dengan orang yang tak sepakat dengan dia. Maka waktu itu banyak sekali alim ulama yang wafat, yang mati syahid karena kebijakan yang salah oleh Khalifah Al-Ma'mun ini. Nah, ini Khalifah ke-7 Abbasiyah ini. Khalifah ke-7 Abbasiyah, berarti Abbasiyah baru terbangun. Sudah? Nah, nanti kita akan tahu saat ulama-ulama itu dibunuh oleh Khalifah Al-Ma'mun tadi, muncul nanti seorang ulama besar, murid tersayangnya Imam Syafi'i, bernama
Imam Hambali. Imam Hambali. Okay. Imam Hambali inilah yang nanti dalam sejarah terkenal dia melawan 3 sultan sekaligus, ya, dalam hal memberantasi akidah yang sesat seperti ini. Nah, Khalifah Al-Ma'mun memaksa Imam Hambali untuk mengikut bagaimana pendapat dia. Firman Allah, maka Imam Hambali waktu itu dihukum selama 30 bulan dalam penjara. Oleh siapa? Oleh nanti saudara dia bernama Khalifah Al-Mu'tasim namanya. Bayangkan, nggak sembarangan jadi ulama. Itulah sebabnya ulama yang betul-betul ulama adalah yang dibenci oleh orang, yang dimasukkan dalam penjara, yang diintimidasi oleh orang lain. Itu baru ulama. Coba ada nggak ulama seperti itu di Indonesia? Ada. Tapi kalau ulama enjoy aja di istana sesuai pesanan kan. Imam Hambali, bayangkan ya, murid tersayang Imam Syafi'i, ulama besar, pendiri madhab Hambali, dihukum 23 bulan oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Setelah Al-Ma'mun ini wafat, dia menjabat menjadi khalifah waktu itu hampir 20 tahun lamanya, maka digantilah nanti oleh saudaranya bernama Al-Mu'tasim namanya. Nah, ini kajian kita malam ini sesuai dari apa yang ada di dalam kitab itu. Cuma hendak baca lagi panjang tak, dan turah hendang lagi. Al-Mu'tasim inilah yang nanti yang terus menggantikan pemahaman si Ahmad bin Abi Dawud untuk memaksa Imam Hambali terus agar mengakui bahwa Quran itu adalah makhluk. Bagaimana Ahmad bin Abi Dawud waktu itu? Dia masih ada. Nah, Al-Mu'tasim memanggil Ahmad bin Abi Dawud untuk datang ke Imam Hambali memaksa agar dia berkata Quran adalah makhluk. Karena waktu itu Imam Hambali sudah masyhur jadi ulama besar. Nah, jadi begitulah caranya kalau ingin membuat, ya ini yang lagi buka benar. Ada ulama pesanan. Jadi khalifah ini ingin membuat Hambali memesan sesuatu agar umat yang lain ini ikut. Nah, ini nanti akhirnya Imam Hambali berisi keras tetap berpendapat Quran adalah firman Allah. Disinilah nanti Al-Mu'tasim memenjarakan beliau selama 23 bulan. Nah, apa yang terjadi pada Imam Hambali waktu itu? Beliau dalam penjara, bahkan beliau dimasukkan ke dalam kamar kecil, kamar kecil WC, kamar bentuknya kecil. Itu beliau di situ tidak diberi cahaya matahari, tidak diberi cahaya matahari, tidak diberi lampu. Tersiksa beliau selama 23 bulan itu. Disitulah nanti terkenal pendapat beliau. Waktu beliau dalam penjara, beliau mengeluarkan kalimatnya, penjara dan rumahku sama. Itu kalimat terkenal beliau itu, penjara dan rumahku sama. Artinya apa? Bagi beliau, rumah penjara beliau, penjara rumah beliau. Nah, ini yang nggak ada pada ulama sehari ini. Makanya ini Al-Mu'tasim 23 bulan dipenjarakan Imam Hambali dan tetap melanjutkan kebijakan Al-Ma'mun untuk terus mempelopori masyarakat agar mengakui bahwa Quran adalah makhluk. Kalau tidak, dibunuh, dipenjarakan dan dipukuli. Selain itu, Al-Mu'tasim juga memukul Imam Hambali. Coba baca kita tu nanti. Selama 15 kali dipukul dengan keras, dipukul Imam Hambali. Al-Mu'tasim terus membujuk Ahmad bin Abi Dawud mengakui Imam Hambali akan Quran adalah makhluk. Nah, ini dia nih Al-Mu'tasim, sama dia, ini saudara kandung daripada Khalifah Al-Ma'mun. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Setelah itu maka nanti barulah keluar anaknya bernama Al-Wasik namanya. Al-Wasik. Al-Wasik begitu juga, bahkan lebih kejam daripada khalifah pamannya ini. Ini paman dia ini. Ini ayahnya Al-Mu'tasim.
Setelah Al-Mu'tasim wafat, ini yang Mu'tasim wafat waktu Khalifah Al-Ma'mun wafat, dalam kitab itu disebut terdengar dalam ruangan Khalifah Al-Ma'mun suara teriakan yang begitu keras. Entah diazab oleh Allah, wallahu alam. Waktu itu Imam Hambali mendengar suara teriakan yang keras dari istana Khalifah Al-Ma'mun. Jadi orang-orang ini wafat aneh-aneh, unik. Nah, setelah itu barulah muncul nanti anaknya Al-Wasik. Ini lebih parah lagi. Dia kejar terus itu Imam Hambali, dipenjarakan lagi Imam Hambali yang baru keluar, dipukuli lagi Imam Hambali yang saat itu tidak berdaya. Tapi Imam Hambali tetap berpendapat Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Nah, disinilah nanti masa Al-Wasik ini Ahmad bin Abi Daud itu wafat. Saya tulis saja Ibnu Abi Daud. Ibnu Abi Daud. Ini sama ya. Nah, saat inilah nanti perdebatan ya, saat Al-Wasik menyuruh Ahmad bin Abi Daud untuk membuka ruangan debat. Al-Wasik menyuruh Ahmad, dia suruh Ahmad untuk membuka ruangan debat. Ruangan debat itu nanti ya hadir hampir 50 ulama lebih pendukung daripada Al-Wasik. Hanya berdebat kepada Imam Hambali. Bayangkan itu. Nah, nih 50 ulama yang diutus oleh Al-Wasik untuk mendebat Imam Hambali, memaksa agar Imam Hambali untuk mengakui Quran adalah makhluk. Berbagai macam ayat ditantang kepada Imam Hambali. Dibaca surat Al-Zuhruf, dibaca surat Yasin, semuanya dijawab oleh Imam Hambali dengan sangat mudah. Saat itulah malu Al-Wasik, saat itulah masyarakat melihat perdebatan ini, semua sudah mulai mendukung Imam Hambali dengan berani, yang saat itu sudah takut-takutan tak berani dukung, dan menurunkan Al-Wasik tidak lagi menjadi khalifah. Nah, di sini harus diketahui, saat itulah si Ahmad bin Abi Daud ini dia wafat. Kondisi wafatnya itu kepalanya terpenggal. Ya. Penggal kepala. Waktu kepala kepenggal itu dia mengucapkan ayat suci Quran tapi terlatah-latah. Naufum terlatah-latah. Lagi urang ban merenau but. Kau nak? Nanti kalau urang ban merenau but Quran lancar tapi hanatat lah. Mufhum tapi hanatat. Padahal dia pandai baca Quran, dia pandai baca sunnah Nabi, hadis Nabi. Saat dia dipancung karena desakan masyarakat untuk memancung dia ini kalah debat, maka saat itulah terpenggal lehernya, dipenggal oleh Al-Gujo, puntung lehernya. Saat itulah dia mengeluarkan kalimat Quran tapi seolah-olah dia tak bisa membaca. Nah, ini dia nih, Ahmad bin Abi Dawud. Maka di sini kita sudah tahu Imam Hambali menghadapi 3 kezaliman yang ada pada masanya. Pertama, beliau hadapi Khalifah Al-Ma'mun. 20 tahun beliau terintimidasi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian beliau menghadapi saudara kandungnya Al-Mu'tasim yang melanjutkan ajaran dari Khalifah Al-Ma'mun yang ideologinya dari Ahmad bin Abi Daud. Begitu juga beliau hadapi kezaliman itu. Sedikit pun beliau tidak mundur ke belakang. Ini ulama dulu begitu. Sampai nanti ada kalimat beliau juga, ada salah seorang teman beliau dipenjarakan sehingga temannya berkata, kenapa kau tidak menyerah saja? Apa kata beliau? Kalaulah orang bodoh terus bodoh, kita yang tahu kapan kebodohan itu akan hilang. Nah, itu kalimat beliau itu. Kalau orang bodoh terus bodoh, kita yang tahu tentang kebodohan itu, kapan kebodohan akan hilang. Siapa temannya itu? Namanya kalau tak salah Ibnu Nuh namanya, sama seperti nama Nabi Nuh. Muhammad bin Nuh kalau tak salah saya itu. Muhammad bin Nuh di pertengahan jalan waktu diikat tangannya, beliau juga satu pendapat dengan Hambali, tapi di pertengahan jalan waktu perpindahan penjara beliau wafat syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Imam Hambali yang nanti dia dipenjarakan oleh Al-Mu'tasim dalam kondisi yang mengenaskan
di ruang kecil, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Bayangkan, begitulah beratnya Imam Hambali. Begitu juga Al-Wasik. Tapi pada generasi Al-Wasik ini sudah mulai, masyarakat sudah mulai mendesak untuk turun, dan masyarakat meminta Ahmad bin Abi Dawud ini, dalangnya ini, untuk dibunuh. Saat itu diambillah sikap memenggal lehernya. Disitulah nanti masyarakat sudah melihat bagaimana kondisi terpenggal kepala Ahmad ini, membaca Quran tapi tidak lancar. Disitulah masyarakat sudah mengakui betul kata Imam Hambali. Nah, ini karomah Imam Hambali. Ya. Nah, saat itulah hadirlah nanti saudara daripada Al-Wasik. Berarti anak Al-Mu'tasim Al-Wasik. Saudara Al-Wasik ini nanti, ya, kalau tak salah saya ini saya tulis ini namanya Al-Mutawakil namanya. Nih Al-Mutawakil. Karena Al-Mutawakil sudah melihat bagaimana polemik atau fenomena masyarakat sudah bangun semua untuk menurunkan Al-Wasik, dan sudah terpenggalnya Ahmad bin Hambal, dan sudah melihat bagaimana perjuangan Imam Hambali, dan sudah menghadiri juga ikut berdebat 50 ulama melawan satu Imam Hambali. Disitulah beliau bertaubat. Inilah yang nanti cikal bakal mulai bersihnya Mu'tazilah pada generasi, ya, Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Disinilah nanti Al-Mutawakil sudah mulai sadar, lalu meminta Imam Hambali mengampuni saudara-saudaranya, bahkan diberi hadiah, macam-macam dikasih hadiah. Tapi walau demikian, beliau sudah mulai taubat. Kenapa taubat? Beliau lihat fenomena itu. Fenomena debatnya Imam Hambali melawan 50 orang ulama tadi. Kemudian dia lihat Imam Hambali yang begitu sabar dalam penjara, disiksa, dipukuli, bahkan dimasukkan ke dalam ruangan kecil tanpa cahaya. Kemudian Al-Mutawakil melihat bagaimana Al-Wasik waktu itu, Khalifah Al-Ma'mun, saat itulah beliau bertaubat. Nah, disinilah sudah mulai bersih. Di era generasi ini sudah mulai bersih, tak ada lagi faham Mu'tazilah. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa jadi luna lumbuh catatan bacanya. Saya ada satu orang yang saya lupa ceritakan. Saat Imam Hambali dikejar oleh Al-Wasik, itu Imam Hambali beliau melarikan diri. Beliau melarikan diri. Itu sengaja dilarikan oleh rakyatnya, oleh umatnya, oleh jamaahnya, agar tidak terintimidasi yang begitu keras. Nah, saat itulah Al-Wasik berfokus kepada salah seorang teman Imam Hambali yang bernama Imam Al-Khuzai. Al-Khuzai namanya. Ini dia nih. Yang saat itu juga Muhammad ibnu Nuh, Imam Al-Khuzai, itu satu pendapat dengan Imam Hambali. Karena Imam Hambali sudah melarikan diri, dibawa lari oleh jamaahnya, maka Imam Khuzai menjadi fokus Al-Wasik untuk diintimidasi, pengganti Imam Hambali. Tapi ketahuilah saat itu Imam Khuzai beliau wafat. Wafat, memang disiksa, dipukuli sehingga wafat. Nah, uniknya saat beliau wafat itu kepalanya terpontong, kepala Imam Al-Khuzai, saat itulah kepala itu terpontong, lalu kalimat keluar dari mulutnya, dia mengucap la ilaha illallah. Lalu saat itu juga kepalanya itu sudah terpenggal di leher, baca surat Yasin. Nah, itu dia Imam Al-Khuzai ini. Coba bayangkan, nyawa tak ada lagi, sudah terpontong, berpisah kepala dengan leher, kepalanya baca surat Yasin, la ilaha illallah. Disinilah nanti, ya, Al-Wasik itu termenung, dan masyarakat saat itu tahu inilah karomah Imam Hambali atas pendapat yang benar bahwa Quran adalah firman Allah. Allah tunjukkan keajaiban itu. Nah, ini dia. Maka ini adalah singkat sedikit yang saya jelaskan tentang bagaimana polemik Quran adalah makhluk yang dimulai pada tahun 200 Hijriah sekian, yang pelopornya adalah Ahmad bin Abi Dawud. Nah, karena dia inilah yang memahami salah baca Quran, semua orang salah. Hati-hati itu. Ulang tu, baca Quran betul-betul,
Memahami Quran jangan pakai logika. Nabi sendiri yang berkata itu, yang berfirman. Ya, kata Nabi, barang siapa yang menakwilkan Quran sembarangan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia dipersiapkan kursi di dalam neraka. Hati-hati itu. Nah, makanya itu. Jadi kalau baca Al-Quran boleh baca, mencari hukum dalam Quran itu tunggu dulu. Kita bukan kapasitas kita mencari hukum baik sembarangan. Ini efeknya nih. Dengan satu ayat ini saja bisa menyesatkan orang lain, terjadi pembunuhan. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama Aceh dulu, termasuk Sultan Iskandar Muda. Sejak dulu Iskandar Muda sudah bilang jangan terima yang lain, kita tetap ahlus sunnah wal jamaah. Mantruk katanya tak terima aja. Wahabi tak terima aja, Khawarij tak terima aja. Yang terjadi coba lihat, semenjak masuk mereka Wahabi ke sini, Khawarij Syiah ke sini, hancur masjid. Bertengkar masjid, saling karu katanya. Hai, kalau kita enggak ikut. Saya mau tekankan, mau saya tegaskan dari sini, ini puncak masalahnya. Satu ayat saja salah penafsiran, semua orang sesat. Ya kan? Bukan hanya sesat, banyak sekali terjadi pembunuhan, terintimidasi. Itu bagaimana itu dosa Al-Mu'tasim itu, Khalifah Al-Ma'mun. Nah, itu. Ini Imam Al-Khuzai ini. Maka bersih sudah ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah, saudara kandung Al-Wasik, anak daripada Al-Mu'tasim. Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah. Ini semua ini adalah mazhab Mu'tazilah yang sudah sepakat oleh ulama Aceh. Saya lihat dalam manuskrip Aceh. Karena saya datang ke sejarawan Aceh yang beliau itu punya 200 manuskrip yang umurnya dah 400 tahun, 500 tahun. Saya lihat-lihat, ternyata semua ulama kita sepakat akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Menyahanang patih ni jawab lunjuk referensi mendu. Ada yang lumpugahnya idan lumunyo lun jawab hukum, munyo hana referensi, hana jawab. Lumpugah juga naufum. Tapi selama lun pegah, lun jawab, nyan mandum dulu tanggungjawab dekat Allah bahwa mandum na referensi. Kah merasa enggak sampai di sini bahwa salah orang bawa ayat, hampir semua orang sesat. Nah, siapa yang bawa pertama kali ajaran Mu'tazilah ini? Ini anak Mu'tazilah. Namanya Wasil bin Atta. Nah, ini dia orang yang pertama sekali yang membawa ajaran Mu'tazilah. Siapa beliau ini? Murid Al-Imam Hasan Basri. Kanungku Basri. Murid Hasan Basri, Syekh Hasan Basri yang termasuk ulama besar dengan generasi tabi'in waktu itu. Karena dia salah menanggapi surah ataupun penjelasan gurunya sehingga dia keluar dari ranah ini, anggap saja ini simbol ilmunya Hasan Basri. Dia keluar sehingga Syekh Hasan Basri menyebut i'tazala alaina. Kita sudah melihat ada seseorang yang sudah keluar. Maka nanti i'tazala, kalimat Hasan Basri itu disebut oleh ulama Mu'tazilah. Dari mana asal Mu'tazilah? Dari perkataan Imam Hasan Basri. I'tazala alaina. Ini dia. Ini dia. I'tazala ini artinya sudah keluar. Maka jadilah nanti Mu'tazilah. Nah, itu dia. Siapa pemimpin pertamanya yang menemukan ajaran ini? Wasil bin Atta, yang nanti ideologinya itu dipahami kembali oleh generasi setelahnya, yaitu Ahmad bin Abi Dawud, yang dia memahami Quran sampai rusak sudah. Ratusan orang wafat, terbunuh dan seterusnya ada sebelah kali. Nah, jamaah dirahmatillah Allah, inilah sekilas salah satu ajaran sesat yang disebut di dalam kitab itu. Ada berapa ajaran sesat? 72. Ini baru satu. Ya, berapa ajaran sesat? 72. Ya, pajan tabahahnya Hanafi wa Tayyib. 72. Yang ada baru
satu. Belum lagi nanti Jabariyah, Syiah terbagi jadi 12. Nanti ada Wahabi, ada Khawarij dan seterusnya. Ya, habis berapa balik. Ya, nak bertanya? Ya, gimana? Jadi Mu'tazilah tempat mereka memahami menjadikan Al-Quran makhluk. Cara pemikiran perangan mereka. Yang kau jawab no? Petunjuk sebab bahawa Qurannya adalah makhluk oleh Ahmad bin Abi Dawud bermula dari satu ayat. Apa ayatnya? Inna ja'alnahu Arabian. Ini kan firman ini, sesungguhnya kami menjadikan Quran itu bahasa Arab. Allah kalau berbicara pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kedua-duanya enggak. Oleh Ahmad menganggap berarti Allah itu butuh kepada bahasa yang disebut bahasa Arab. Ini aja dah salah. Sehingga Allah menulis Quran harus menggunakan bahasa Arab. Kalau begitu Allah itu perlu kepada makhluk. Nah, kesimpulannya Quran makhluk. Ini kan salah nih. Bagaimana Ahlussunnah menanggapi ini? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang kalam. Misalnya tengok ni nampu. Nejak mentang buat YouTube don Tengku Habibi official. Baca long ini nanti. Atau penjelasan baru kalau duduk kena buat YouTube. Ulang lagi. Ini dia ni. Ya, hati-hati ya. Salah memahami Quran, semua orang sesat. Ya. Sudah cukuplah kita tahu saya lain. Khatib Haji Iskandar Muda yang pedoman gede ulama. Len kalon mandum ulama Aceh setuju Ahlussunnah wal Jamaah. Hana payang sebut, menyalun sebut mandum na bak len tua referensi dan nan ulamanya. Semua sepakat. Untuk apa lagi kita pergi tempat lain? Pergi ke Syiah, pergi ke Jabariyah. Jabariyah itu apa? Yang puabah hakikat syariat hana perlele. Yang Jabariyah. Pokoknya hilun puabah Allah, semayang hana pulih. Baik ya. Penjelasan ini secara umum sudah saya jelaskan di Kampung Baru. Kampung Baru ini Kampung Baru sudah saya jelaskan tuh 72 golongan sesat. Tapi danya golong. Insyaallah nanti nama saya danya jelaskan secara bertahap. Kaji kita benar mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah wallahu alam bis-shawab. Sallallahu